Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Pitarot. Biasa di acara Pilih Kartumu. Nah, teman-teman, hari ini aku mau bacain pilih kartu tentang tipe pasanganmu dan dirimu itu yang seperti apa sih? Maksudnya gini, apakah kamu dan dia sama-sama tipe romantis atau memang dia yang romantis, kamu yang nyantai gitu. Jadi aku akan masing-masing aku akan ambil 4 kartu. Nah, teman-teman dengerin clue-nya dulu ya. Aku akan ambil 4 kartu, 2 kartu buat dia dan 2 kartu lagi buat teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan lihat ritmenya dulu ya gitu. Jadi 2 buat dia, 2 buat kamu. Dan satu lagi, teman-teman tetap bayangkan pasanganmu atau bayangkan dia dan pilih kartu sesuai dengan keinginan teman-teman ya, dan sesuai dengan hatinya teman-teman juga. Oke? Nah, aku akan kocokkan kartu aku. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Teng. Oke, aku akan mulai kocok kartu aku. Tungguin ya teman-teman ya. Nah, aku akan tebar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena mungkin tempatnya aku agak kecil, jadi aku akan bagi dulu ya. Nah, seperti yang tadi aku bilang, aku akan ambil 2 dulu untuk dia ya. Ini nomor 1 ya, nomor 1. Ini 2 untuk dia. Kamu bayangkan dia. Dan ini 2 lagi untuk kamu. Nah, ini untuk kamu. Yang di bawahnya ya. Begitupun yang nomor 2, bismillahirrahmanirrahim, teman-teman tetap bayangkan dia. Ini dia. Aku nggak feeling di situ. Ini dia dan ini kamu. Apakah kalian itu tipe yang romantis atau enggak, atau tipenya seperti apa sih gitu. Jadi kan biar teman-teman paham nih, yang misalnya baru pada deket atau baru pada jadian, jadi kan tahu tidak berlebihan istilah kasarnya gitu. Nanti kan ada yang tipe-tipe seperti Khalil Gibran, atau misalnya ada tipe-tipe seperti yang romantis atau yang cuek nyantai gitu. Oke? Nah, oke, aku sudah ambil masing-masing 4 kartu, tapi ingat ya. Ingat loh teman-teman loh. 1 2 3 4 4 3 2 1. Yang ini, yang paling atas ini, yang kalau aku bilang atas ya berarti ya. Nah, itu adalah apa namanya? Untuk pasanganmu atau untuk dia. Nah, yang di sini ini itu untuk kamu. Nanti aku akan bacakan mulai dari atas dulu, oke? Nah, aku akan baca. Nah, silakan teman-teman pilih 15 detik dimulai dari sekarang seperti biasa. Ingat, dia 1 2 3 4, kamu 1 2 3 4. Nah, sebenarnya kalian itu tipe yang seperti apa sih? Romantis kah, cuek kah, seperti Khalil Gibran kah, atau sering buat seperti Terelie lah, atau apalah sejenisnya. Oke? Silakan, 15 detik dimulai dari sekarang. Oke, sudah 15 detik. Aku akan mulai bacain di nomor 1 dulu ya teman-teman ya. Dia itu tipenya kayak apa sih? Oke, kalau aku lihat dari kartu aku, sebenarnya dia tipe yang nyantai. Tipe yang nyantai dalam arti adalah tidak terlalu pusing untuk bagaimana yang namanya harus A, harus B, atau harus C. Cuma dia itu kalau sudah jatuh cinta, itu bener-bener kayak bucin. Bener-bener kayak ngerasa, hubungan ini memang layak untuk dipertahankan. Hubungan ini memang harus lebih dipertahankan gitu. Jadi memang aku lihat dari kartu aku, dia seperti bucin, sedang dimabuk cinta. Dan bagusnya adalah dia memang karakternya, dia juga lebih karakter yang apa ya namanya, kalau ada orang lain menasehati, dia nerima gitu loh. Jadi kalau aku lihat sih, karakter dari sosok nomor 1 ini adalah, sosok dianya ini adalah, dia tidak terlalu tipe orang yang romantis kah atau cuek kah, enggak. Tapi dia tipe orang yang penting apa namanya, jangan paksa saya untuk melakukan sesuatu, karena saya akan melakukan sesuatu itu akan sesuai dengan keinginan saya. Jadi gini loh, saat teman-teman misalnya gini, yang kamu ini loh beli baju kayak jangan lupa mandi kayak gitu kan. Nah, dia tahu dia harus ngelakuin apa. Jadi ibarat kata teman-teman boleh ngingetin, tapi jangan yang seolah-olah kamu tuh mandi kayak gitu kan, kamu nggak mikirin badanmu apa bau atau kotor gitu. Nah,
jangan kayak gitu, istilah kasarnya gitu. Jadi biarin aja, ya jangan lupa mandi gitu kan. Nanti jadi kan ketemu aku, nah gitu. Jadi istilah kasarnya dia tipe karakter yang apa ya namanya, bukan tidak mau diingatkan ya, tapi memang udah nyantai gitu loh. Dia tidak terlalu yang pengen berlebihan gitu kan, tapi dia akan berusaha untuk menjadi yang terbaik gitu loh. Bukan berarti dia cuek banget, bukan berarti dia tidak bisa romantis, tidak, tapi dia tahu apa yang harus dia lakukan dan dia tahu apa yang harus tidak dia lakukan. Jadi ibarat kata ya, kalau kamu ketemu pasangan kayak gini sebenarnya sih dibilang nyantai ya boleh nyantai, dibilang jangan nyantai jangan nyantai, karena karakternya dia itu sedikit besarnya bukan agak ribet ya, tapi lebih kecenderungan ke arah udah tenang aja gitu loh, gak usah gerasak gerusuk gitu. Itu tipe-tipe dia kayak gitu. Jadi ada momen dimana yang dia bisa menempatkan diri, kayak misalnya yang ini anniversary kita gitu kan, nanti kita makan yuk di cafe yang agak romantis, oke gitu kan. Dia kan bisa menempatkan diri, dia akan pakai baju apa gitu kan. Saat misalnya ya nongkrong yuk di coffee shop, oke gitu kan. Nah dia tahu juga dia harus kayak gimana gitu. Jadi ya memang dari dirinya dia yang dia akan bisa menempatkan diri seperti apa gitu. Cuma dianya itu kalau udah bucin banget, aku lihat orangnya maksudnya bener-bener sayang banget, akan menunjukkan rasa sayang itu ke kamu. Itu kalau tentang dia, dengan sifatnya dia, maksudnya dengan sikapnya dia yang romantis atau tidak. Nah, kalau kamunya, nah kadang agak-agak nyebelin nih dari diri kamunya. Artinya adalah kadang kamunya pengen yang ada momen yang romantis mulu gitu kan. Nah dianya kan yang tadi aku bilang nggak bisa, tapi dia bisa menempatkan diri gitu loh. Dan dia juga nggak terlalu suka yang menunjukkan di depan umum itu kayak peluk-pelukan gitu, kayak lenje-lenjean gitu. Dia tuh nggak terlalu suka yang gandengan tangan yang dikekep gitu, dia tuh nggak terlalu suka gitu kan. Kecuali mungkin kalau sudah menikah atau sudah, nggak juga sih, yang memang balik lagi karakternya dia kayak gitu. Nah disinilah kamu juga harus bisa mengerti keadaannya dia. Jangan kamu merasa yang aduh cowok gue ini atau cewek gue nggak romantis, jangan kayak gitu. Jangan nyari yang romantis juga belum tentu dia bisa lebih baik, yang cuek juga belum tentu dia juga bisa lebih baik. Jadi intinya gini, hargai apa yang pasanganmu miliki dan lakukan. Yang penting masih dalam batas-batasan yang wajar gitu. Jadi kalau untuk kamu, kalau aku boleh saran nih yang pilih kartu nomor 1, kamu juga harus bisa menempatkan diri. Ada kalanya kamu memang harus diam, ada kalanya kamu harus mengingatkan, ada kalanya kamu bisa romantis, ada kalanya kamu galau. Jadi kamu harus bisa menempatkan diri. Jangan sampai dengan kamu ngerasa kayak dia tidak romantis gitu kan, tidak seperti pacarnya orang lain yang dikit-dikit ngasih perhatian atau dikit-dikit ngasih coklat, kamu yang ngerasa kayak aduh cowok gue berarti nggak lebih baik. Salah. Bukan berarti yang orang sering memberi itu dia lebih baik. Bisa aja nanti toto amit-amit putus, balikin semua barang-barang aku. Ada yang kayak gitu. Nah jadi makanya di sini untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 1, udah ngalir aja, sama-sama saling menghargai. Seandainya nih dianya memang memang cuek gitu kan, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Nah misalnya yang ke cafe yuk gitu, atau yang dinner makan malam yuk di restoran, yang nggak usah restoran mahal-mahal, tapi setidaknya restoran yang orang rata-rata datangnya pakai baju bagus aja. Dia kan menempatkan diri ya, mungkin entah pakai kemeja atau entah pakai batik gitu. Istilah kasarnya seperti itu aku lihatnya. Jadi ya untuk teman-teman yang ngerasa mungkin bukan banyak nuntut ya, agak-agak membandingkan pasanganmu dengan yang lain, coba sekarang pikirkan, karena belum tentu yang lain itu juga lebih better daripada pasanganmu, oke? Daripada dia, oke? Nah itu aku lihat kartu nomor 1 ya teman-teman ya. Nah kalau untuk yang kartu pilih nomor 2, dianya itu kayak apa sih tipe-tipenya ini ya, aku ambil dari atas ya. Wow, dia itu tipe yang menunjukkan rasa nyaman, berarti cukup aku bilangnya 60-70% dia bisa dibilang romantis, karena dia menunjukkan rasa sayangnya dia, rasa keharmonisannya dia, rasa nyamannya dia di hadapan orang lain. Dan ibarat kata dia juga kadang seneng sama kamu itu ibarat kata dia nggak perlu mewah gitu loh, yang penting bisa berdua sama kamu, entah nonton bareng di rumah kamu gitu kan, atau istilah kasarnya jalan cuma sekedar nonton atau makan di pinggir jalan, dia udah seneng gitu kan. Cuma bagusnya dia itu adalah dia menunjukkan sama halayak kalau kamu itu hanya punyanya dia. Jadi ya istilah kasarnya positifnya adalah dia menunjukkan sisi sisi keromantisan yang dia menghargai pasangan ini loh, pasangan gue ini loh, cewek gue atau cowok gue gitu. Cuma minusnya orang ini adalah dia mageran. Kalau dia sudah memang di rumah gitu kan, atau memang kamu misalnya nih janjian di rumahnya dia tuh, dia ngapel ke rumah kamu, ya udah dia di rumah kamu aja sampai selesai. Mau beli makan palingnya dimintanya GoFood gitu, istilah kasarnya seperti itu. Jadi kalau udah mageran jeleknya gitu. Jadi dia lebih seneng
di tempat apa maksudnya lebih seneng ya udah sampai dia pulang ya baru pulang gitu loh. Jadi dia nggak seneng yang keluar-keluar, kalau emang keluar ya ayo keluar gitu. Cuma enaknya dia itu adalah 60-70% bisa menempatkan diri romantis, dan dia bisa apa ya, menunjukkan kepada orang lain, nih loh gue sama dia, nih loh gue jalanin sama dia ya begini gitu loh. Jadi ya dia tidak malu untuk menunjukkan sisi keromantisannya dia di hadapan halayak, tapi romantisnya bukan romantis yang vulgar ya, tapi romantis yang paling sekedar gandengan tangan atau menghargai pasanganmu gitu. Dan apa ya, dan aku juga lihat dari kartu aku memang orangnya ini juga pikirannya enak ya, pikirannya tenang gitu kan. Jadi ya apa ya, pikirannya dia juga kayak oh nanti kalau misalnya anniversary gue pengen kayak gini gitu kan, gue beliin dia ini gitu. Jadi ya ada surprise dari pikirannya dia. Kadang kita nggak nyangka gitu loh, karena ngelihat tipe dia tipe yang mageran gitu kan, tiba-tiba dia bisa memberikan romantis. Ibarat kata ngasih bunga, terus dibikin bunganya itu, buketnya itu adalah ada coklatnya. Nah istilah kasarnya, tanpa sesuatu hal kamu ngerasain ih kok dia bisa beda ya. Nah inilah sosoknya dia seperti itu. Jadi ya bagusnya adalah dia bisa menunjukkan siapa dia sebenarnya di hadapan kamu. Agak beda sih dengan yang nomor 1 ya. Nah kalau untuk sosok kamunya sih sebenarnya maunya apa sih? Sebenarnya kamunya itu hampir sama dengan yang nomor 1 ya. Kadang agak baper dengan gayanya dia, misal contohnya mageran, terus tiba-tiba ya kamu pengen keluar. Nah dia itu orangnya tipe orang yang memegang komitmen. Makanya saat kamu tiba-tiba udah nyampe sana terus minta keluar, ya elah tadi katanya mau di rumah aja gitu. Nah itulah mungkin yang sering bikin kalian ribut ya. Dan kadang kamu jadi ngerasa apa emang dia pelit ya, nggak mau ngeluarin duit, tapi apa emang dia orang yang nggak mau nunjukin sama orang-orang ya kalau gue pacar ya. Sebenarnya bukan, dia malah kalau udah nunjukin sama orang-orang kamu cewek atau cowok terdekatnya dia akan sangat-sangat menunjukkan hal itu. Bahkan sisi keromantisannya dia akan keluar, romantis dalam hal masih dalam batas-batasan. Nah cuma di sinilah kamunya nih, jangan terlalu riweh, jangan terlalu ribut yang minta ini minta itu, yang pada akhirnya malah nanti bumerang buat diri kamu sendiri, yang tiba-tiba kalian ribut takutnya ada apa-apa gitu. Makanya di sini kamunya harus bisa menempatkan diri bagaimana melakukan sesuatu hal yang setidaknya memang sesuai dengan komitmen kalian. Karena yang aku tangkap dari kartu aku nomor 2 ini, sedikit besarnya kamunya itu kayak bukan nuntut ya pengen ini pengen itu gitu kan, tapi kamu juga tidak melihat sisi dari pasanganmu. Misalnya contohnya ya kamu pulang kerja ke rumah aku ya aduh tapi aku capek banget, ya udah sih kan kita kan nggak kemana-mana, oke lah aku jam 7 nyampe situ ya gitu kan. Aku juga kebetulan bawa ganti, nanti aku numpang mandi di rumah orang tuamu misalnya kayak gitu. Oh ya udah nggak apa-apa gitu kan. Udah nih nyampe, misalnya dia udah bersih-bersih karena memang dia bawa ganti kan, namanya orang kerja kan kadang suka bawa ganti ya. Nah udah gitu udah nyantai duduk gitu kan, yuk ya keluar dia beli nasi goreng. Nah itu dia kadang aduh kan tadi katanya mau di rumah aja gitu. Jadi istilah kasarnya ada hal-hal dia juga pengen istirahat juga. Nah disinilah kamu juga harus mengerti. Jadi sisi keromantisan itu tidak harus setiap saat ditunjukkan gitu. Nah itu makanya kadang jadinya ribut gitu. Jadi ya kalau aku boleh saran, ada hal-hal kamu juga harus mengerti kondisinya dia. Kecuali dia lagi ngapel ke rumah kamu terus sembari jalan atau makan di luar, lain ceritanya gitu. Nah sekarang yang nomor 3 nih teman-teman nih. Nomor 3 sisi dia keromantisan gimana sih? Kalau aku lihat dia seimbang ya, tipe orang yang seimbang. Mungkin hampir sama dengan yang nomor 1, cuma yang nomor 3 ini dia lebih seimbang. Jadi 50% romantis banget, 50% nyantai banget gitu kan. Tapi kalau udah nyantai disuruh romantis, wah dia bisa marah-marah gitu loh. Karena mungkin ada beberapa faktor dari pekerjaannya dia yang kadang mengharuskan dia pakai baju bagus dan mengharuskan dia pakai baju nyantai. Misalnya contohnya saat ada meeting ya dia harus pakai kemeja, saat tidak ada meeting mungkin dia bisa pakai kaos baju berkerah karena mungkin entah kerjanya di proyek atau kerjanya ketemu klien. Jadi ada hal-hal yang dia bisa menempatkan diri gitu. Nah makanya yang aku tangkap untuk karakter dirinya dia ini, apakah romantis atau tidak, aku bilang sih 50% romantis, 50% nyantai. Dan aku juga lihat sih hati-hati tipe yang romantisnya dia ini ya, karena kadang mulutnya dia itu manis ya, bisa membuat orang lain jadi salah persepsi. Contohnya nih, karena karakternya dia bisa dibilang kalau lagi romantis, waduh pujangga itu keluar deh, bahasanya Khalil Gibran itu keluar deh. Kayak misalnya, mungkinkah bila ku bertanya pada bintang-bintang. Nah itu kan setahu aku agak-agak Khalil Gibran ya, Peter Pan pada saat itu. Nah jadi bahasanya tuh bahasa
pujangga sekali, masa bahasa Khalil Gibran banget lah. Jadi kadang bikin cewek, aduh itu artinya apa ya, masa ini kita bicara cewek lain atau temennya dia ya, aduh apa janjian dia suka sama aku. Nah jeleknya karakter di nomor 3 itu seperti itu. Jadi kadang sisi keromantisannya dia jadi berlebihan ke orang lain juga gitu, dengan gayanya dia yang sok-sok romantis. Aduh kamu hari ini cantik banget ya, ini aku bawain coklat ya. Nah ibarat kata tuh kayak gitu. Nah padahal dia tuh cuma iseng doang, bercanda doang. Nah tapi bikin GR atau bikin orang lain jadi salah persepsi gitu. Cuma bagusnya dia itu adalah dia bisa menempatkan diri, dan memang sih sama kamu juga ya, dia sayang ya. Dan kalau lagi romantis banget, kayak dia bener-bener apa surprise-nya tuh kamu nggak nyangka, banyak surprise yang dia lakukan. Tapi kalau lagi nyantai, waduh nyantai banget, tapi nggak cuek sih, tapi nyantai gitu loh. Jadi kayak delay waktu, tapi dia sudah menyiapkan sesuatu hal yang romantis. Misalnya contohnya gini, dia delay waktu, ya aku nanti telat ya datangnya gitu kan, ya ampun ya gitu kan, tapi ya udah nanti aku jemput, pokoknya siap-siap aja gitu kan. Padahal janji jam 7 misalnya, janji jam setengah 7, dia jemputnya setengah 8 gitu kan. Padahal si pasangan kamu udah pesennya jam 8, ya udah langsung nyampe sana, wah gila surprise gitu. Jadi ya karakternya dia nyantai, tapi memang ada sisi keromantisan yang bagus gitu aku lihat ya. Dan cuma jeleknya dia yang tadi aku bilang adalah kadang kebablasan romantisnya sama orang lain pun, sama ibarat kata cewek atau cowok lain pun digombalin sama dia. Nah itulah yang bikin cewek atau cowok lain itu jadi kegeeran sama sikapnya dia gitu aku lihatnya. Nah kalau kamu itu tipenya kayak gimana sih? Kalau kamu tipenya sih nyantai ya, hampir sama kayak dia. Malah kadang kamu suka agak-agak sedikit risih kalau dia terlalu romantis, jadi kayak malu gitu. Kayak misalnya contoh romantis kayak gimana ya, gini deh, kayak misalnya yang gampang aja deh, tiba-tiba dia ada rezeki, dia misalnya nyewa apa ya, oh enggak deh, misalnya hias motornya dia dengan bunga-bunga. Nah itu kan kadang lucu ya, biar kelihatan orang lain gitu. Nah kadang kamunya yang tipe orang yang aduh ya nggak usah kayak gitu sih, kan aku juga kadang malu, bukan malu sama dianya tapi malu dengan diliatin orang gitu. Nah itu jadi agak-agak beda dengan dia. Cuma ya alhamdulillah kadang kamunya juga tahu batasan apa yang harus kamu lakukan, dan kamu juga tahu hal-hal apa yang harus kamu lakukan. Jadi ya aku lihat sih di diri kamu itu agak nyantai banget, malah orang yang bisa dibilang 70% 80% nyantai. Malah dianya tadi aku bilangnya romantis banget, bisa sangat romantis gitu loh. Cuma ya memang bedanya adalah kamunya yang mungkin agak-agak risih kalau ditonton orang atau dilihatin orang, tapi kalau dia cuek karena dia mau menunjukkan sisi keromantisannya dia sama kamu gitu. Cuma ya alhamdulillah sih bisa saling mengerti ya, karena kamunya juga saling mengerti dan dianya juga saling mengerti. Jadi ya untuk nomor 3 ini tidak terlalu ada masalah dalam hal dekatnya atau berpacarannya. Cuma memang dari karakter kamu pribadi, kamunya agak nyata ya, tidak terlalu mau tidak mau terlalu kelihatan orang lain tuh ngeliatin kamu ya. Misalnya yang kayak tadi, misalnya motor toto dihias-hias sama dia kayak gitu, nah dia pengennya ya udah biasa aja gitu. Nah itu dia aku lihat nomor 4, nomor 3. Nah yang nomor 4 nih, kalau untuk karakternya dia kayak gimana sih? Kalau karakternya dia, kalau dalam keromantisan malah aku bilang nggak ada ya gitu kan. Malah bisa dibilang dia tidak romantis, tapi dia lebih meninjau masa depan. Jadi kayak misalnya nih, kamu nggak sengaja yang ayo dong yang kita misalnya liburan kayak kemana, atau misalnya Valentine kayak aku dikadoin. Nah dia salah, dia pikirnya udah siang, masa hari kasih sayang cuma Valentine doang, setiap hari itu hari kasih sayang. Nah kita harus kayak gini. Nah jadi dia itu lebih dewasa dan lebih meninjau masa depan daripada uangnya cuma buat beli cuma makan malam biar kelihatan orang lain gitu. Nah daripada kayak gitu kan mendingan uangnya ditabung, kita tetap bisa nunjukin sisi keromantisan dengan kita ketawa ketiwi di pinggir jalan, dengan kita makan di pinggir jalan. Jadi ibarat kata tuh dia kayak mau menunjukkan hal itu gitu loh. Dan dia itu aku lihat tidak cuek dan tidak romantis, tapi dia itu dewasa. Jadi karakternya dia itu karakter yang menunjukkan kedewasaan ya, walaupun ada beberapa hal dia bisa seperti pujangga atau seperti Khalil Gibran palingan 10 atau 20%, tapi selebihnya itu dia lebih ke dewasa dalam arti adalah saat misal kamu nih, ayo dong yang kita kayak orang-orang kayak gini-gini, udahlah orang-orang biarin aja ya, tahun baruan mereka pada di luar nanti nggak bisa pulang, udah kita tahun baruan di rumah kamu aja, katanya mau bakar ikan, udahlah tahun baruan sama keluarga gitu. Nah jadi dia lebih menasehati daripada tahun baruan di luar, kamu mau tidur di mana, mau amit-amit mau tidur di hotel gitu kan, nanti kalau ada apa-apa gitu kan. Nah jadi
dia bagusnya seperti itu. Jadi lebih memikirkan masa depan, lebih mengingatkan masa depan. Jadi ya memang kalau aku tangkap sih tidak romantis, tidak cuek, tapi memang lebih menunjukkan sisi masa depan gitu. Nah cuma kalau memang teman-teman dapat karakter kayak gini ya teman-teman harus bisa mengerti juga. Ya bagusnya dia sih kadang dia bisa mengerti keadaan, kayak misalnya ulang tahun dia bisa ngasih surprise, dia bisa ngasih makan malam yang enak, yang baik, yang dinner sama kamu gitu. Cuma kan dianya juga tidak terlalu yang everyday itu. Kalau mau nunjukin sisi keromantisan, dia malah lebih konsentrasi kerja untuk masa depan, untuk kamu juga gitu. Nah kalau sisi kamunya nih yang nomor 4, alhamdulillah sih kamunya juga tidak terlalu banyak menuntut. Ya walaupun ada sedikit satu atau dua hal menuntut kayak liburan yuk yang gitu kan, tapi ya alhamdulillah kamu juga bisa mengontrol. Bahkan rezeki kamu juga bagus sama kayak dia. Di dia tadi ada tulisannya berlimpah harta, sukses, hidup yang kaya, hasil disiplin dan kerja keras. Kalau di diri kamu di sini ada tulisannya sebuah pekerjaan atau proyek yang akan atau baru dikerjakan akan berhasil awal dari kesuksesan. Jadi istilah kasarnya alhamdulillah sama-sama konsentrasi cari uang, sama-sama konsentrasi cari rezeki. Jadi ibarat kata untuk sesuatu hal yang negatif kayak keromantisan kalian tidak terlalu ribet gitu. Bahkan ya benar, sesekali memang ada hal kamu kadang pengen dimanja sama dia, pengen nunjukin dia romantis, tapi ada hal juga kamu yang tidak seperti, karena sudah terbawa untuk karakteristik yang dewasa gitu. Jadi kalau aku lihat sih untuk nomor 4 ini tidak terlalu ada masalah yang berlebihan ya. Jadi ya balik lagi sama-sama bisa menempatkan diri. Saat misalnya kamu pengen ngasih dia surprise ulang tahun gitu kan, kamu izin dulu sama orang tuanya, ibu bapak nanti aku mau kasih surprise, boleh nggak jam 12 lebih dikit atau setengah satu saya ke rumah untuk ngasih kue ulang tahun. Misalnya orang tuanya bilang oke, nggak apa-apa mbak, monggo, misalnya seperti itu yang lakuin gitu. Nah kadang ada hal-hal seperti itu lah yang dia takjub sendiri. Kayak misalnya juga ini contoh apa ya, ini contohnya aja deh, kayak misalnya ada beberapa klien aku pernah cerita, dia tuh emang belum ke arah pernikahan, baru deket aja gitu. Kalau waktu itu belum ada omongan ke arah pernikahan, tiba-tiba dia tuh lagi di jalan gitu, lagi ada sale yang berhubungan dengan pakaian laki-laki ya, pokoknya ada pakaian dalam, ada celana gitu kan, celana boxer, celana nongkrong gitu kan. Nah tiba-tiba harganya murah, nah sama dia dibeliin lah semuanya satu set tuh. Tiba-tiba cowoknya terharu. Ini sedikit cerita ya, jadi kan kayak kesannya menunjukkan keromantisan ya sedikit. Terus udah gitu cowoknya bilang gini, ya ampun kamu sampai beliin ini semua, kamu tahu nggak kalau kata ibu aku tuh kalau sampai ada sosok pasangan kita atau orang lain yang membelikan kita sesuatu hal yang berhubungan dengan pakaian atau pakaian dalam, itu ternyata ada indikasi ke arah jodoh loh gitu. Ternyata benar, nggak selang beberapa bulan ke depan atau klien aku nikah gitu. Nah jadi ya nggak sengaja hal-hal seperti itu. Nah makanya tidak sengaja untuk menunjukkan sisi sebenarnya dia sayang karena dia pengen beli sesuatu dan dia lagi seneng karena mungkin harganya murah. Tiba-tiba ternyata di situ ada sisi keromantisannya. Dan keromantisannya apa? Karena si cowoknya itu nggak nyangka kalau bisa dibeliin semuanya gitu. Mungkin ada handuk, ada itu. Nah mungkin karena lagi sale ya kan, biasanya kan cowok kalau lagi lagi sale untuk pakaian itu kan lumayan banget ya. Celana juga lumayan banget, yang biasa celana pendek harga 300-400 mungkin bisa jadi 150-an atau 100.000. Nah itu makanya tiba-tiba dibeliin. Nah inilah contoh nomor 4 seperti itu. Jadi ada hal yang nggak disangka, yang ya ampun kamu beliin aku ini semuanya gitu, jadi kayak kesannya romantis. Nah kayak gitu contohnya untuk yang nomor 4. Nah itu dia teman-teman, aku udah liatin seperti apa sih kalian ini kalau dalam hal istilah saya berpacaran gitu kan ya, bisa romantis atau tidak. Nah itu dia udah aku bacain di pilih kartu, udah 4-4-nya. Teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe ya, dan nyalain loncengnya, teng. Dan sekali lagi ingat temanya itu adalah ya bener, tema dari pilih kartu itu adalah sisi kamu dan dia itu seperti apa sih dalam hal berpacaran, romantis atau tidak. Nah itu dia. Terima kasih banyak ya teman-teman, mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata baik sengaja ataupun tidak sengaja. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.